Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Rana Zahira Abdullah dari kelas 9H absen 16. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan kepada teman-teman sekalian dan ustadz-ustadzah yang saya hormati tentang beriman kepada hari akhir. Apa sih hari akhir itu? Hari akhir atau kiamat merupakan hari berakhirnya kehidupan manusia di atas dunia, sekaligus merupakan awal dari kehidupan di akhirat untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan kita ketika hidup di dunia. Dalil dalam Al-Quran, Surah Al-Mu'minun ayat 101. Bacaannya, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ, yang artinya, apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian keluarga di antara mereka pada hari itu, hari kiamat, dan tidak pula mereka saling bertanya. Nah, kiamat dibagi menjadi dua, ada kiamat sugro dan kiamat kubro. Pengertian dari kiamat sugro. Kiamat sugro atau disebut sebagai kiamat kecil adalah kematian yang terjadi pada sebagian makhluk Allah. Kematian seseorang yang disebabkan karena penyakit atau bencana alam seperti banjir, tsunami, tanah longsor, kebakaran, dan kecelakaan. Jika kita mengalami kiamat sugro, jangan lupa untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Selanjutnya yaitu pengertian dari kiamat kubro. Kiamat kubro adalah hancurnya alam semesta beserta isinya atas kehendak Allah. Pada saat terjadi kiamat besar, alam semesta akan hancur dan semua makhluk mengalami kehancuran yang sangat dahsyat. Contoh kiamat kubro adalah saat segala isi dunia seperti planet dan matahari berhamburan menjadi satu. Tanda-tanda kiamat sugro dan tanda-tanda kiamat kubro. Tanda-tanda kiamat sugro. Banyak terjadinya bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, tsunami, dan lain-lain. Banyaknya fitnah yang terjadi terhadap kehidupan manusia. Adanya laki-laki yang menyerupai perempuan dan sebaliknya. Selanjutnya yaitu tanda-tanda kiamat kubro. Turunnya Nabi Isa alaihissalam yang akan kembali ke dunia sebagai tanda akhir zaman. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, bangsa yang menyebabkan kerusakan di muka bumi. Terbitnya matahari dari arah barat, perubahan arah gerak matahari yang luar biasa. Selanjutnya yaitu ada Yaumul Akhir. Yaumul Akhir dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada Yaumul Barzah. Yaumul Barzah adalah alam barzah yang terjadi di alam kubur, yaitu saat pintu-pintu gerbang menuju akhirat terbuka. Pada tahap ini, malaikat Munkar dan Nakir akan menanyakan kepada setiap manusia mengenai seluruh amal perbuatannya sebelum mereka dibangkitkan kembali. Yang kedua yaitu ada Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats adalah hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur untuk diarahkan menuju ke padang mahsyar. Yaumul Ba'ats terjadi setelah malaikat Israfil meniup sangkakala untuk kedua kalinya. Yang ketiga yaitu ada Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar adalah hari di mana ketika itu semua umat manusia dibangunkan kembali dari alam kubur. Manusia akan melewati Yaumul Mahsyar atau hari di mana semua manusia mulai dari zaman Nabi Adam alaihissalam hingga akhir zaman dikumpulkan di padang mahsyar. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu ada Yaumul Mizan. Yaumul Mizan adalah hari penimbangan di mana semua amal yang sudah diperlihatkan dan dicatat akan ditimbang atau dinilai dengan seadil-adilnya untuk bisa menentukan seseorang akan masuk surga atau neraka. Nah, selanjutnya setelah tadi kita akan melewati yaumul akhir, kita akan menemui surga atau neraka. Surga dan neraka inilah yang akan menjadi penentu kita akan hidup kekal selama-lamanya di mana. Neraka adalah tempat siksaan di akhirat bagi makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membangkang atau menantang syariat Allah dan mengingkari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalil dalam Al-Quran
yang bacaannya innal munafiqina fid darrik al asfali minan nari walau tajida lahum nasira, yang artinya sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala telah menamakan neraka dan surga dengan nama yang berbeda. Allah Subhanahu wa taala lah yang berhak menentukan tempat kembali berdasarkan setiap catatan amal hambanya. Quran Surat An-Nisa ayat 145. Selanjutnya yaitu surga. Surga diperuntukkan bagi hambanya yang beriman dan taat kepada segala perintahnya. Dalil dalam Al-Quran yang bacaannya wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin, yang artinya dan bersegeralah kalian kamu mencari ampunan dari Rabbmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Imran ayat 183. Nah, hikmah dari iman kepada hari akhir yaitu berperilakulah yang baik dalam kehidupan sehari-hari, karena yakinlah semua perbuatannya akan dipertanggungjawabkan di hari akhir kelak nanti. Senantiasa berhati-hati dalam mengerjakan sesuatu, tidak sampai melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, rajin beribadah sebagai bekal baik untuk kehidupan setelah hari akhir nanti. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Jazakillahu khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.